Sahabat kampus semuanya, sebelumnya aku Idam yang bakalan nemenin kalian di acara podcast Keluh Kesah Kampus. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga tetap semangat ya. Walaupun mungkin ada yang lagi pusing mikirin tugas, ada juga yang masih ngantuk gara-gara begadang semalam karena ngerjain tugas yang banyak, atau mungkin ada yang masih di jalan menuju kampus. Tenang aja, aku bakalan nemenin teman-teman di acara Ruang Keluh Kesah Mahasiswa, tempat kita cerita bareng, ketawa bareng, dan curhat bareng tentang kehidupan kampus yang penuh warna. Nah, sahabat kampus, kalau ngomongin dunia mahasiswa itu rasanya nggak ada habis-habisnya. Ada aja cerita unik, lucu, bahkan sampai kita bikin kesel. Mulai dari tugas yang numpuk, dosen yang suka ngasih deadline mepet, sampai masalah keuangan yang bikin tanggal tua jadi penuh perjuangan. Dan tentunya ini masalah yang sangat amat penting untuk anak kos terutama. Dan yang paling penting, di acara ini kalian gak akan sendirian, karena apa yang kalian rasain mungkin juga dialamin sama teman-teman mahasiswa lain di luar sana. Jadi kita bisa saling berbagi cerita dan solusi bareng-bareng. Hari ini kita udah siapin banyak banget topik menarik buat kalian. Nanti kita bakal bacain keluhan dari pendengar yang udah masuk. Ada juga cerita lucu tentang kehidupan kampus, bahkan sampai obrolan yang agak serius soal keuangan mahasiswa. Karena jujur aja ya, dompet mahasiswa itu kayak roller coaster, kadang penuh tapi lebih sering kosongnya. Oh iya, jangan lupa juga kita bakal ngobrolin soal cinta di kampus. Siapa sih yang gak pernah ngalamin, entah itu cinta monyet, cinta diam-diam, atau mungkin drama pacaran satu jurusan yang kadang malah bikin kita ribet. Pokoknya semua cerita bisa kita bahas di sini dengan santai. Jadi buat kalian yang lagi dengerin, aku mau ngajak teman-teman semuanya mahasiswa ikutan aktif juga ya. Kalau punya keluh kesah, unek-unek, atau cerita seru tentang kehidupan kampus, langsung aja kirim ke kita lewat WhatsApp. Siapa tahu cerita kamu yang bakal kita bacain hari ini. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai segmen pertama kita dengan bacain keluhan dari pendengar. Siapa tahu ada yang ceritanya mirip-mirip sama pengalaman kamu. Tapi dengan tentunya aku nggak akan sendirian di podcast kali ini. Aku bakalan ditemenin sama Kak Azana dan Kak Willy. Oke, Kak Azana dan Kak Willy, apa kabar? Baik Kak. Baik Kak Idam. Oke, kabar baik ya. Sebelumnya Kak Zana sama Kak Willy kan mahasiswa nih. Nah, Kak Zana sama Kak Willy itu dari jurusan apa dan kampus mana? Kalau aku sih kebetulan dari jurusan elektro dari kampus Politeknik Negeri Semarang Kak. Oke, kalau Kak Zana? Nah, kalau aku sendiri kebetulan sama nih kayak Kak Willy, teman-teman dari jurusan elektro dan di kampus Polines. Oke, berarti satu kelas ya. Eh, Pernah nggak nih Kak Zana sama Kak Willy ini pernah suka diem-diem? Oke. Nah, jadi Kak Zana dan Kak Willy kan satu kelas nih. Mungkin dari Kak Zana dulu, kalau kesahnya selama kuliah di Elektro Politeknik Negeri Semarang itu apa? Bisa diceritain Kak Zana? Waduh, kalau keluhan dari aku sih banyak banget ya Kak Idam. Tapi salah satunya mungkin soal aku yang PP aja sih kalau dari rumah ke kampus. Jadi setiap hari tuh aku harus pulang pergi ke kampus. Perjalanannya tuh kurang lebih ya setengah jam lah. Capek sih, apalagi kalau jadwal kuliah bolong. Cuma bisa nunggu di kantin atau di kos temen. Kadang iri sih sama anak kos yang bisa rebahan dulu. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga nasib mahasiswa PP. Nah, buat Kak Willy, apa nih keluhannya Kak selama kuliah? Oke, yang namanya Politeknik kan nggak jauh dari kata laprak ya. Kalau aku sih masalahku tidurku jadi berantakan gara-gara laporan praktikum. Setiap malam begadang ngulik data, nyusun analisis sama format laporan. Jam tidurku jadi kacau. Bangun siang, masuk kuliah pun ngantuk-ngantukan. Rasanya hidup cuman muter antara kelas, praktikum, dan laptop aja. Oke, berarti yang dirasain sama Kak Willy ini tentang laporan praktikum ya yang bikin Kak Willy ini jadi jarang tidur ya. Iya sih Kak, Oh, banyak banget. gitu. Mungkin dari keluhan teman-teman mahasiswa di luar sana bisa dibacain dari Kak Azana atau Kak Willy yang mau bacain, silakan. Siapa tahu kan pengalamannya mirip nih atau bahkan ada yang lebih parah juga nasibnya. Nah, mungkin bisa dibacain dari Kak Azana atau Kak Willy, silakan.
Nah, jadi teman-teman kita mulai ya masuk ke segmen curhat mahasiswa. Nah, ada banyak banget nih komentar dari pendengar yang masuk. Bener, yuk langsung aja kita bacain. Komentar pertama datang dari seorang pejuang deadline. Tugas dosen numpuk, semua deadline di minggu yang sama. Rasanya kuliah lomba kayak maraton. Hahaha, iya sih, maraton tapi tanpa medali. Medali kita cuma nilai A atau B. Dan kadang malah ada yang dapat C, ya kan? Oke lanjut. Ada juga yang curhat soal jadwal kuliah. Kuliah dari pagi sampai sore tanpa jeda istirahat. Bikin makan siang sering kelewat. Waduh, kalau makan siang kelewat, hati-hati ya. Bisa-bisa nanti malah makan malamnya double, biar nutupin kerugian. Hahaha. Bener. Terus ada juga nih yang ngeselin. Pas mau presentasi atau submit tugas, internet kampus tiba-tiba error, bikin panik. Hah, itu sih klasik banget. Wifi kampus tuh kayak cinta, suka ada, suka tiada. Wih, dalam banget tuh. Nah, berikutnya ada yang bilang, mau konsultasi skripsi atau tugas kelompok, tapi dosennya susah banget dihubungin. Nah, kalau itu sih dosen tuh kadang kayak selebgram ya, sibuk banget sampai susah di DM. Bener sih. Lanjut. Ada juga yang curhat soal kantin. Dulu bisa makan kenyang 10.000 aja. Sekarang 15.000 pun masih kurang. Itu berarti bukan kantin kampus lagi, tapi kantin mall. Hahaha. Nah, ini nih seru juga. Sering berantem sama temen kos gara-gara rebutan colokan atau giliran bersih-bersih. Pantes banyak mahasiswa bawa colokan cabang 5 kemana-mana. Ternyata demi ketentraman kos. Oke nih, kita bacain lagi. Ada yang aktif banget di organisasi. Aktif di organisasi bikin pengalaman banyak. Tapi tugas kuliah sering keteteran. Fix, ini anak himpunan banget nih. Siang rapat, malam laporan. Hahaha. Bener juga tuh. Ada juga nih yang baper. Pacaran satu kelas, malah jadi serba canggung kalau lagi berantem. Ya ampun, dosennya ngomong materi, mereka malah main kode-kodean lewat tatapan mata. Nah ini nih, terus ada yang curhat transportasi juga. Parkiran kampus penuh, motor harus ditaruh jauh banget. Kadang jadi telat masuk kelas. Solusinya ya kalau dari aku, bawa sepeda lipat. Parkirnya gampang, sekaligus olahraga tuh. Hahaha. Mantap banget tuh idenya. Dan terakhir nih, masalah yang paling klasik. Uang kiriman dari orang tua belum turun, padahal harus bayar praktikum dan beli buku. Aduh, itu semua mahasiswa pasti pernah ngerasain. Ujung-ujungnya mie instan jadi penyelamat deh. Bener banget. Makasih buat semua pendengar yang udah curhat. Jangan lupa terus kirim komentar. Siapa tahu kita bisa bacain minggu depan. Oke, dari keluh kesah teman-teman ini aku bisa nyimpulin nih dari kebanyakan nih masalah kuliah dan dosen ya. Jadi itu kalau emang susah sih kalau udah bahas masalah dosen sih, apalagi kalau dosennya itu yang agak killer, yang kalau kita salah dikit tiba-tiba nilai nanti dapat C atau bahkan sampai ngelok juga itu sampai akhir semester itu yang nakutin ya. Jadi ya udah, daripada kalian dapat C, ya solusi dari aku jangan aneh-aneh sih. Dan ini aku juga bakalan ada temen yang bakalan nyeritain secara langsung tentang keluh kesah ngampusnya. Oke. Mungkin bisa langsung perkenalan aja Kak. Oke, terima kasih Kak Idam atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Jadi kenalin, aku Cahya dari jurusan Teknik Elektro. Kita juga dari Prodi D4 Teknik Telekomunikasi di Polines. Halo Kak Idam, gimana kabarnya nih Kak Idam? Halo, kabar baik Kak Cahya. Alhamdulillah aku juga baik banget nih hari ini ya, walaupun masih banyak tugas banget yang belum dikerjain gitu loh Kak ya. Sama, aku juga banyak tugas. Tapi kita emang semua banyak yang tugas ya. Betul, udah umumnya mahasiswa nggak sih Kak? Apalagi kita ada di prodi teknik gitu loh Kak. Jadinya nggak laprak itu nggak asik kayaknya ya Kak. Stigma dari teman-teman lain kan teknik sama dengan laprak ya. Betul banget. Oke, mungkin dari Kak Cahaya nih,
keluh kesahnya selama kuliah di teknik elektro, entah itu dari kuliah atau bahkan di organisasinya, itu apa aja sih yang bikin rintangan, yang bikin Kak Cahaya tuh susah buat bagi waktunya atau bahkan istirahatnya yang kurang, itu boleh banget diceritain Kak. Oke, sebenarnya itu untuk semester 1 sama semester 2 tuh masih aman-aman banget ya Kak, soalnya belum padat banget jadwalnya. Terus tapi karena aku udah jauhin beberapa UKM, jadi tambah padat dan sulit banget nih bagi waktu mana mau ngerjain tugas, mana mau bahas organisasi dan kebanyakan rapat-rapat gitu loh Kak Idam. Kak Idam ikut himpunan atau UKM nih Kak? Oke, kalau aku juga ikut himpunan sih. Oke, gimana coba dong? Ceritain juga tuh pengalaman Kak Idam yang sebagai himpunan nih Kak. Oke, jadi gini ya ceritanya, kalau di himpunan itu asik sih sebenarnya, karena di Asik. himpunan tuh kita menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi ya mungkin emang kalau kelihatannya agak sibuk sih, karena sering ngumpul, sering rapat, karena bahas ini itu, Gitu. dan itu di himpunan aja udah padat, apalagi di kuliahnya yang mungkin ya emang harus mengorbankan jam tidur sih. Emang kalau ada pepatah yang bilang kalah jam tidur menang jam terbang. Aduh, keren banget ya kata-katanya. Kalau dari Kak Idam sendiri nih, cara bagi waktu antara waktu himpunan dan waktu belajarnya itu gimana nih Kak? Soalnya aku sendiri tuh juga rada susah nih buat ngatur waktu buat belajar dan waktu buat himpunan. Maaf ya Kak, ketawa soalnya kita lepas aja gitu ya Kak ya. Oke, Jadi nggak kita apa-apa. bisa sharing-sharing gitu kan. Ntar Iya. gantian aku kok yang jelasin gitu Kak. Oke, jadi dari ini ya, cara aku ngebagi waktu dari Betul. kuliah sama himpunan. Iya, susah Mungkin banget itu Kak. kayak gini, aku ngebagi waktu itu yang biasanya sebelum aku ikut himpunan itu aku jam tidurnya itu di jam 10, jam 9 itu teratur banget. Dan mungkin aku tidur paling malam itu karena tugas kuliah sebelum ikut himpunan tuh jam 2-an lah. Nah, Jam 2 itu Kak. iya jam 2. Karena kan emang tugasnya kan banyak banget ya di sini. Terus cara aku ngebagi waktu ya mungkin aku mengorbankan jam mainku aja sih, yang sebelumnya kan aku emang sering main kalau siang. Nah, kalau siang itu aku udah jarang main. Aku mending aku ngerjain tugas yang lain-lain daripada aku keteteran kan. Aku Betul juga banget, udah betul. ngurangin eh, waktu-waktu yang enggak terlalu penting menurutku, karena menurutku mending ngerjain hal-hal yang produktif daripada buang-buang waktu. Mungkin kalau Kak Cahaya gimana sih ngebagi waktu di organisasi, kuliah sama main agar biar balance gitu? Kan kita juga butuh nih main biar kita nggak stres juga kan. Betul banget ya. Jadi dengar dari Kak Idam tuh sebenarnya mirip-mirip banget nih sama solusi yang bakal aku terapin. Tapi mungkin aku lebih sering nyatet deadline tugas-tugas mana yang harus diprioritasin nih. Jadi kalau misalnya deadline dekat, berarti kita harus prioritasin tugas itu terlebih dahulu, baru kemudian untuk menggarap tugas-tugas dari organisasi. Sebenarnya tuh kita sama-sama aja gak sih Kak untuk tips-tipsnya gitu ya Kak? Iya, mirip-mirip ya. Betul banget. Sebelumnya Kak Cahaya nih ikut organisasi apa di kampus? Kalau saya itu kebetulan ikut di 2 UKM, yang satu itu UKM pengembangan pengetahuan, yang satunya Polines TV nih. Oke. Kalau Kak Idam cuma himpunan aja atau ada UKM lain? Oke, kalau aku cuman himpunan aja sih, himpunan dari himpunan mahasiswa elektro. Dan itu juga udah keteteran ya Kak ya? Sebenarnya keteteran juga tergantung pribadi masing-masing ya, Oh, itu pintar gitu. ngebagi waktunya apa enggak. Jadi selama ini masih aman nih Kak Idam? Masih aman banget dong. Mungkin Kak Cahaya bisa diceritain nih kehidupan di organisasi itu kayak gimana? Soalnya kan sebelumnya udah nyeritain nih di kampus itu banyak tugas ini itu. Nah, mungkin di organisasi itu lebih ke apa? Terus itu organisasinya seperti apa? Itu mungkin bisa diceritain. Oke, sekalian branding dari UKM aku sendiri boleh nggak nih Kak? Boleh dong. Oke, jadi di Polines itu ada yang namanya UKM pengembangan pengetahuan, di mana UKM itu tuh tempat sebagai wadah mahasiswa untuk melakukan riset ataupun pembuatan robot yang akan digunakan untuk perlombaan nih Kak. Kakaknya suka main robot nggak Kak? Atau enggak? Aduh, aku kurang tahu. Kurang tahu ya Kak ya. Nah, jadi di UKPP itu tuh lebih ke riset dan robot, dan kemudian banyak banget proker-prokernya yang itu tuh bikin aku
hektik banget gitu loh Kak. Jadi setiap minggu itu ada aja rabes-rabesnya gitu loh Kak. Kalau di himpunan tuh ada nggak Kak rabes-rabes gitu? Oh, tentu ada dong. Tentu sampai jam berapa tuh Kak Idam kalau rabes itu? Tergantung segede apa sih prokernya. Oh gitu. Cuman kalau kita itu di rabes, kita nerapin rabes yang rabes bentar tapi efektif karena kita membaca karena kita cuman eh, menjelaskan hal-hal yang penting aja. Kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang wasting time atau membuang-buang waktu. Oh gitu ya Kak. Sebenarnya sama sih, tapi kalau misalnya udah rabes lebih dari 2 jam itu worth it gak tuh Kak? Oke, rabes lebih dari 2 jam itu menurutku gak worth it ya, karena menurut aku pribadi kalau rabes kelamaan itu nanti malah orang-orangnya atau forumnya itu malah Udah eh, jenuh duluan gitu ya ya Kak ya? betul, udah jenuh duluan dan akhirnya nyebabin eh, keributan sendirilah di dalam forum itu, dan nanti bahkan malah sampai merembet ke yang lain-lain juga. Makanya itu kan rabes bentar tapi efektif malah lebih bagus kayak gitu. Jadi orang-orang yang ikut forum rabes itu pada tahu semuanya itu progresannya seperti apa untuk merancang proker-proker yang akan kita jalani gitu. Betul banget. Dan aku nerusin lagi nih untuk yang UKMPP itu ada 2 proker terbesarnya, yaitu adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional dan Polines Robotic Contest yang tingkatnya juga nasional nih. Jadi buat teman-teman yang pendengarnya mungkin dari SMA atau SMK yang mau ikut lomba robotik sama lomba karya tulis ilmiah bisa banget daftar di UKMPP dan kayaknya bakal buka di bulan Januari Februari gitu. Jadi teman-teman yang dengerin ini nih bisa untuk persiapan mengikuti lomba-lombanya gitu. Oke, itu ya teman-teman tentang UKM PP. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa ikut juga nih kontak-kontak sama Kak Cahaya nanti Betul banget. siapa tahu kan karena kalian udah kontak-kontak jadi dekat, ada jalur khusus sendiri lah karena kalian udah dekat sama Kak Cahaya. Oke Kak Ida. Terus mungkin ada lagi Kak Cahaya tentang apa gitu percintaan di kampus atau apa yang mungkin bisa diceritain ke teman-teman semuanya yang lagi dengerin ini. Percintaan ya. Sebenarnya nggak ada percintaan sama sekali hidup di Polines itu genrenya kalau nggak serius ya komedi gitu aja Kak. Oke, kalau nggak serius komedi ya. Tapi Betul. aku dengar-dengar kemarin Kak Cahaya nih di dekat sama anak mesin itu gimana kelanjutannya ya? Itu kan beda jurusan nih. Itu gimana ya? Itu cara ngebagi waktunya kalian kan kalian pasti punya waktu yang beda nih dari jadwal. Nah, itu cara kalian buat ngedate atau mainnya itu di gimana sih cara ngebagi waktunya? Aduh, kok kakaknya tahu ya kayak saya punya hubungan dengan anak mesin tuh ya kayak. Dapat info dari mana nih Kak? Aku mau tahu dulu nih dari Kak Idam. Aduh, siapa sih yang nggak kenal Kak Cahaya? Aku tuh dapat info nih dari teman-teman kalau Kak Cahaya tuh ini tuh, makanya kan Kak Cahaya kan ini sebagai pembicara atau sebagai yang bla bla. Bisa dipotong nggak? Potong ya. Anjing asbun banget cok aku cok. Aduh. Oh, mungkin bisa diceritain atau mau bahas yang lain aja nih Kak Cahaya. Mau bahas yang lain nih Kak, aku gak tertarik banget sama dunia percintaan di kuliah ini karena sebenarnya ada trauma gitu ya Kak ya sama percintaan gitu ya Kak. Oke deh kalau gitu. Mungkin ada lagi Kak Cahaya, apalagi Kak Cahaya kan sekarang kan di semester 3. Nah, itu apa sih plan-plan kedepannya, entah itu dari semester 4, 5, 6, 7, 8, itu Kak Cahaya tuh mau ngapain aja di kampus itu? Kayak tentunya kalau plan untuk semester 3 ini aku khususin buat ngejar akademik sama organisasi ya. Sebenarnya itu aja. Terus semester 4, 5 itu tetap fokus tentang ngejar akademik. Kemudian semester 6, 7 kita udah mulai magang tuh. Kita semester berapa ya Kak ya magang itu? Oh, kita magang tuh di semester 6. Oh semester 6 ya. Berarti semester 6 itu buat aku fokusin magang. 7, 8 kita langsung buat ke tugas akhir fokusnya. Kalau Kak Idam sendiri gimana nih planningnya? Oke, mungkin ini plan kasaranku aja ya, karena aku sekarang kan di himpunan ini udah nggak bisa nih jadi demisioner. Nah, mungkin untuk menghindari 2 periode di himpunan ya, aku mungkin bakalan ikut kepanitiaan yang lain, contohnya kayak BEM atau Badan Perwakilan Mahasiswa, mungkin kayak gitu. Karena untuk menghindari 2 periode di himpunan,
Iya. Kenapa tuh Kak nggak mau meneruskan 2 periode ini tuh Kak? Sebenarnya nggak apa-apa sih untuk 2 periode. Cuman karena akunya ingin berkembang di lingkup yang lebih gede, makanya aku pengen ke BEM atau BPM gitu Kak Cahaya. Betul, berarti itu ya Kak, nyari relasi juga gitu ya Kak? Betul Kak Cahaya. Oke, kalau misalnya mau BEM itu mau ke divisi apa tuh Kak? Menteri apa gitu? Apa langsung pengen jadi menterinya tuh Kak? Kalau aku bilang mau jadi presiden mahasiswa boleh nggak? Boleh banget Kak. Nggak ada yang bercanda. Aku belum punya kapasitas yang seperti itu. Untuk Oke. sekarang, nggak tahu kalau tahun depan ya. Oke. Nah, kalau Kak Cahaya tuh punya keinginan nggak sih mau ikut ke BEM atau BPM gitu? Cukup untuk UKM saja sih. Jadi aku juga ntar kayaknya bakal jadi nerusin 2 periode lagi di UKM itu karena kewajiban, soalnya kalau yang D3 tuh gak bisa jadi penasehat. Yang jadi penasehat itu harus dari D4 dan kebetulan aku D4 jadi kayak mau nggak mau harus nerusin 2 periode gitu loh Kak. Kalau di HME itu kalau D3 boleh jadi penasehat gitu nggak atau gimana? Oke, kalau di himpunan mahasiswa elektro, kalau D3 itu juga bisa Oh bisa. jadi penasihat. Cuman dengar-dengar kan kemarin ada isu yang mau periodisasi itu 1,5 tahun. Makanya itu Betul yang banget. D3 itu kayak eh, diistimewakan lah untuk nggak 2 periode. Mungkin bakalan yang D4 yang bakalan diprioritasin untuk jadi 2 periode. Nah, terus untuk di Kak Cahaya berarti mau 2 periode mau ini ya, apa namanya, mengabdi di UKMPP ya? Betul banget. Jadi sebenarnya mau nggak mau sebenarnya sih kalau dibilang mau tuh enggak ya, tapi ya udahlah kewajiban jadi ya harus nerusin juga nih sih Kak. Dan menurut Kak Idam itu untuk untuk apa ya? Periodisasi. Periodisasinya 1,5 tahun tuh setuju atau enggak tuh Kak? Oke, sebenarnya aku ini juga nggak yang melihat dari satu sudut pandang aja ya, dari Politeknik Negeri Semarang. Cuman Betul. aku ngelakuin nih beberapa pandangan ke kampus-kampus lain yang dimana sebenarnya kalau di organisasi seperti itu kebanyakan emang periodisasinya 1,5 tahun nih. Mungkin seperti di Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Solo ataupun bahkan di Universitas Indonesia itu juga nerapin di 1,5 tahun atau bahkan ada yang 2 tahun juga. Nah, jadi kalau aku bisa mengcompare nih antara di universitas atau politeknik, memang ada plus minusnya di periodisasi 1,5 tahun itu. Tapi cocoknya emang kalau di universitas itu cocoknya di periodisasi 1,5 tahun. Nah, tapi kalau di politeknik itu sama sekali nggak cocok karena eh, kurikulum kita juga kan berbeda, cara kita berkuliah dan lain-lain itu juga berbeda dari universitas. Makanya aku bisa bilang kalau ini tuh nggak cocok di Politeknik Negeri Semarang. Tapi kalau mungkin dari Kak Cahaya gimana pandangannya tentang itu? Betul banget, aku setuju banget sama statement dari Kak Idam ya. Apalagi kan kita ada jenjang D3 tuh, dimana kan itu tuh cuma 3 tahun doang kuliah di Politeknik dan nggak bisa 2 periode, jadinya kayak kepotong gitu loh Kak. Jadi kan rada kasihan untuk yang D3-nya nggak bisa nerusin gitu loh ya Kak. Oke, jadi gitu ya. Terus aku mau tanya nih tentang kehidupan di perkuliahan. Kalau di kelas apa sih yang bikin Kak Cahaya tuh atraktif atau tertarik karena apa gitu? Yang mungkin bisa diceritain dari Kak Cahaya. Maksudnya matkul favorit atau gimana gitu Kak? Bebas sih, entah itu dari matkul favorit atau teman-temannya yang lucu-lucu, yang Oh, menarik gitu. Oke, di kehidupan kampus ini tuh sangat beda banget sewaktu SMK ya. Teman-temannya tuh bener-bener ngerangkul banget gitu loh. Apalagi yang cewek-cewek itu bener-bener ngerangkul kayak kemana-mana harus bareng gitu loh. Jadi yang bikin aku semangat kuliah itu malah lebih ke teman-teman aku. Terus juga untuk matkul-matkulnya tuh semester 3 ini udah mulai hektik banget dan mulai masuk ke penjurusan yang dimana itu tuh aku gak punya basic sama sekali di situ gitu loh Kak. Apalagi materi-materi yang kayak dari teknik digital lah, terus kemudian tentang jaringan, kemudian jaringan komputer itu juga udah mulai susah banget gitu loh Kak. Jadi kayak mungkin kesulitan, tapi di sisi lain tuh juga seneng karena enggak cuma sendirian doang gitu loh Kak. Apalagi teman-temannya tuh enak banget kalau buat pergi nongkrong bareng gitu.
Oke, menanggapi pernyataan dari Kak Cahaya yang tadi tuh sama sekali nggak punya basic di SMK dan bahkan di kuliah ini juga nggak ngerti apa-apa. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Cahaya, gimana sih cara Kak Cahaya tuh survive di jurusan ini dengan Kak Cahaya yang nggak punya basic itu? Nah, gimana sih caranya survive Kak Cahaya? Kalau cara untuk survive mungkin ini umum ya jawabannya ya. Pasti perhatikan selalu apa yang dosen katakan. Kemudian untuk prepare UTS, UAS itu jangan di hari-hari yang mendekat, kayak 2 minggu sebelum UTS tuh udah disiapin apa aja yang mau dipelajarin gitu loh Kak. Biar nggak keteteran waktu di hari H UTS maupun UASnya. Kemudian juga kalau di saat praktek nih kan, karena politeknik itu kebanyakan praktek, kita harus full effort buat prakteknya itu. Jadi benar-benar kita ngelakuin sendiri, jangan berlandaskan minta bantuan teman terus gitu loh, jangan bergantungan sama teman terus. Jadinya kita harus benar-benar melakukan praktek sendiri gitu loh Kak. Oke. Baru itu sih survive-nya. Oke, keren juga ya, yang mungkin bisa ditiru atau dicontoh ke teman-teman lain yang mendengarkan ya. Ini solusi yang sangat amat bagus nih dari Kak Betul. Cahaya. Kalau Kak Idam sendiri gimana nih Kak? Tipsnya untuk bisa survive di jurusan teknik elektro. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih Kak Idam. Apakah di teknik elektro itu tuh keinginan Kak Idam atau keinginan orang lain nih Kak? Oke, jadi aku bakalan yaping dikit aja ya, nggak Betul, apa-apa kita ya. flashback aja Kak. Oke, sebelumnya aku di teknik elektro itu sama sekali nggak punya pandangan nih mau bakalan kuliah di sini. Sebelumnya juga aku udah punya keinginan sendiri. Aku pengen di kuliah di Fakultas Teknik Tambang Perminyakan. Tapi karena ada berkata lain lah gitu, makanya aku nggak jadi ke Fakultas Teknik Tambang Perminyakan itu. Apalagi kan dari orang tuaku juga. Dan dulunya tuh aku di SMA sama sekali menghindari di jurusan teknik ini karena menghindari yang namanya perhitung-hitungan ataupun fisika. Waduh, pada akhirnya juga jeblos di sini ya Kak ya. Iya, dan itu papaku dulu kan juga pengen punya anak yang jadi eh, yang kuliah di teknik lah, karena kan papaku dulunya kan lulusan sipil juga, makanya at least ada satu anak yang ikut kuliah di teknik atau apa gitu. Tapi dulunya papaku tuh teknik sipil. Nah, dulunya aku pengen juga daftar di teknik sipil, cuman malah nggak tahu kenapa itu kayaknya kepencet ya. Jadinya Gacha gitu ya Kak ya. iya. Ya gacha itu, kenapa aku juga bingung kenapa akhirnya ada di teknik elektro yang sama sekali itu dari keluarga aku nggak ada yang punya basic di teknik elektro. Makanya gitu. Kalau cara survive-nya gimana nih Kak? Harusnya tadi kurang minat sama elektro gitu ya Kak ya. Iya betul. Baik, untuk cara survive aku di teknik elektro, jadi aku kayak ngikut alirnya aja sih, apa yang disuruh dosen aku kerjain dan apa yang suruh dibaca aku baca. Dan mungkin kadang setelah kuliah pun aku ada yang nggak paham dosen tuh ngomongin apa sih. Betul banget, kayak jadinya bengong doang di kelas gitu ya Kak ya. Iya, kadang tuh kita di kelas tapi pikirannya kemana-mana. Betul banget, udah mikir mau makan di kandang mau makan apa gitu ya Kak ya. Betul. Nah, terus cara survive aku sih ya gitu, kayak kita itu nurut aja sama perkataan dosen. Dan mungkin kalau kita ada yang masih bingung yang dari perkataan dosen itu apa, mungkin kalau aku bisa nyari secara pribadi masing-masing, entah itu di kosan atau di luar. Apa yang nggak aku tahu aku search nih di Google, ini tuh apa sih, ini tuh apa sih, ini tuh penjelasannya kayak gimana, contohnya kayak apa, terus bentuk pengimplementasiannya seperti apa. Kalau aku seperti itu. Oke, seperti kurang lebih mirip gitu ya Kak ya. Iya betul. Oke, di sini juga ternyata kan masih ada Kak Azana sama Kak William nih Kak. Oh Kita iya. bisa tanya-tanya lebih dalam juga sama kedua orang itu nih Kak. Baik. Oke, aku pertama kali mau nanya Azana dulu nih Kak. Azana itu dulu kamu minat di bidang elektro atau sebenarnya itu pilihan dari orang tua gitu loh Kak? Oke, Kak Cahya, makasih pertanyaannya nih, Kak. Jadi dari pertanyaannya kan apa aku minat di elektro atau enggak gitu ya awalnya. Nah, kalau aku sendiri nih sebenarnya enggak juga sih, Kak. Jadi kurang lebih ya aku sama kayak Kak Cahya sama Kak Idam, dimana enggak terlalu punya basic yang cukup untuk di elektro. Nah, sebenarnya dari awal
aku milih elektro itu juga bukan dari pilihanku sendiri nih teman-teman. Nah itu menurutku tapi juga nggak bisa dicontoh ya, karena lebih baik tuh milih sesuai dengan apa yang kalian mau dan passion kalian tuh di mana gitu. Nah karena awalnya itu jurusan ini tuh yang milih orang tuaku, jadi mau nggak mau aku sendiri sebagai anak dan masih dibiayain sama orang tuaku, ya udah nurut aja gitu kan. Nah jadi ya kayak gitu sih Kak Caya. Terus kayak ngerasa keberatan gitu nggak sih, atau susah mengikuti matkul-matkul yang ada di Polines ini, apalagi di jurusan teknik elektro sendiri? Nah kalau itu udah pasti sih kesulitan banget, apalagi kan aku benar-benar belajar dari nol banget nih ya Kak. Nah itu jadi kesulitan banget. Terus kayak ngerasa ini cocok gak sih buat aku gitu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu sih Kak. Oh gitu. Kalau Kak Ida udah menanggapi dari curhatan Kak Azana nih nggak? Oke, Kak Azana, dari yang udah diceritain nih, aku boleh tanya dikit-dikit nggak nih sama Kak Azana? Boleh silakan Boleh. Kak. Sebelumnya Kak Azana di SMA apa SMK? Dari SMK nih Kak, kenapa ya? Jurusannya apa? Biasanya kan anak-anak SMK kan pinter praktek nih, apalagi kan dari SMK ke Politeknik itu kan ibaratnya kayak naik kelas ya, karena kan Betul. kebanyakan praktek. Nah, Betul, apalagi slogannya SMK bisa gitu. betul, SMK bisa. Nah, aku mau tanya nih, soalnya teman-teman aku kan banyak tuh yang dari SMK terus lanjut ke Politeknik. Mereka tuh kalau praktikum tuh jago-jago. Terus Kak Azana tadi kan bilang kalau nggak punya basic ya di jurusan teknik elektro ini. Nah, emang dulunya itu jurusan apa Kak Azana di SMK? Jadi makasih ya Kak Ida, pertanyaannya ini sangat ya bisa aku jawab sih. Jadi aku dulu di SMK tuh jurusan pariwisata nih Kak. Waduh, jauh banget deh kan, dari pariwisata ke teknik elektro gitu kayak. Nah, Iya. itu gimana ceritanya dari jurusan pariwisata ke teknik elektro? Ibarat dari huruf A sampai ke Z itu kan sama sekali nggak nyambung ya Kak Azana. Iya betul banget, jauh banget itu Kak. Nah, itu gimana sih ceritanya kok bisa nyasar ke jurusan teknik elektro? Nah, jadi gini teman-teman, aku ya emang itu sangat mengejutkan ya, bener kata Kak Idam, ibaratnya Betul. dari huruf A ke Z nih gak nyambung banget kan. Nah, tapi kita ambil aja hikmahnya nggak sih teman-teman? Apa Karena itu kan Kak Imannya? aku udah belajar di bidang itu waktu SMK dan itu kayak menurutku juga bukan passionku sih yang sebenarnya. Nah, terus aku pas kuliah ini disuruh mengulang hal yang sama tapi di bidang yang berbeda. Jadi ya aku ambil hikmahnya aja sih. Jadi aku bisa belajar dari nol yang awalnya nggak tahu apa-apa, jadi mulai tahu nih tentang bidang yang baru aja aku ambil. Terus juga kan aku menjalani pilihan dari orang tuaku. Nah, aku percaya kalau jalan yang ditentuin dari orang tua itu bisa membawa kita ke kesuksesan. Masya Gitu Allah, temen-temen. Keren Keren. banget dari Kak Azana. Keren ya ini. Kak Azana kayak Oke, gitu kita ya. ganti ke Kak William aja ya Kak ya. Iya, Kak Willy, apa sih yang bikin kamu semangat kuliah di teknik elektro? Mungkin bisa diceritain. Buat motivasiku ya. Kalau buat kuliah di elektro sih ya motivasiku buat kuliah di elektro rasa ingin tahu sih Kak. Kayak pengen tahu kayak telekomunikasi itu kayak gimana, apa pengaruhnya untuk perkembangan zaman gitu sih. Oke, sebelum masuk ke motivasi nih Kak, aku mau tanya-tanya flashback dari dulu tuh jurusan apa, kemudian juga minat gak sih di elektro, atau emang kayak Azana nih dari kehendak orang tua gitu Kak? Ya, kebetulan dulu aku Kebetulan sih lagi nih. dulu aku dari SMK jurusan bangunan sih. Aduh, tambah jauh banget nih Kak ya. Itu gimana ceritanya? Bangunan biasanya selinier sama teknik sipil. Betul. Iya sih, walau ada basic-basicnya pakai software anak teknik ada sih. Ya, tadi kan aku dari SMK bangunan bisa sampai teknik elektro ini tuh ada ceritanya teman-teman. Gimana nih Kak? Aku mau dengar dari awal sampai bisa jeblos ke teknik elektro nih Kak. Nah, dulu tuh pas aku daftar SMK kan aku pilihan pertamanya di TKJ. Kebetulan ada minat untuk jaringan-jaringan gitu Kak. Nah, dan pilihan keduanya itu yang bangunan. Oh gitu. Terus
terus akhirnya keterimanya yang bangunan gitu ya. Iya, terimanya dia bangunan. Nah, Tapi kakaknya suka nggak sama dari teknik elektro sama teknik bangunan tuh lebih suka mana nih? Prefer kemana nih? aduh itu hal yang agak sulit ya, Kak. Agak sulit ya. Tapi kalau sekarang sih sukanya di teknik elektro sih tentunya sih. Iya. Gitu. Berarti kalau untuk masalah gambar teknik udah jago banget nih ya Kak William. Soalnya Wah. kan mengingat dari SMK Teknik Bangunan gitu. Ya bisa dibilang kalau gambar teknik aku sih ya lumayan bisa ya. Dan juga kan dulu sering juga tuh pakai aplikasi gambar kayak AutoCAD atau Onshape itu dulu pernah juga nyoba ya. Oh keren banget. Berarti kita tuh sekumpulan orang-orang yang kayaknya salah jurusan gitu ya Kak ya. Iya sih. Betul banget tuh Kak Betul banget Cahya. tuh. Tapi gak apa-apa, kita harus jalanin ini sampai lulus gitu ya. Tahan, kita masih butuh 3 tahun lagi ini. Bisa diulang kata saya apa sih tadi ngomong apa? Kamu dari tadi nggak dengerin nih Kak William? Oke, makasih juga buat Kak Willy atas sesi sharing-sharingnya sama Kak Azana juga tentunya. Nah, aku mau tanya juga nih terkait dosen killer di teknik elektro. Pernah nggak sih Kak Azana dapat masalah sama dosen ini sampai konsekuensinya tuh apa, akibatnya tuh apa, sebabnya apa, dan bahkan itu ngaruh nggak sih ke nilai kamu Kak Azana? Nah, waduh, aku dulu nih Kak Idam. Kalau aku sendiri dulu, aku dulu tuh pernah nih dapat masalah sama salah satu dosen killer di Telkom. Teman-teman pasti tahu nih kalau dari Telkom ya. Aduh, kayaknya aku tahu sih Kak ya. Bisa ceritain nih Kak, kayaknya seru banget nih. Oh, Kak Cahya tahu ya kan? Tahu dong pastinya. Iya, jadi dulu aku pernah di salah satu lab di Telkom itu. Nah, kalau kalian yang terbiasa di lab nih, pasti kan tahu nih aturannya kalau di lab itu nggak boleh makan dan minum ya teman-teman. Betul Pak, itu udah peraturan yang mutlak dan jangan pernah ada yang melanggar gitu Kak. Nah, mungkin hari itu kayak lagi hari sialku aja sih. Kebetulan aku lagi makan dan posisinya aku tuh belum ngelihat teman-teman kalau di situ tuh ada tulisan larangan untuk makan dan minum. Waduh, berarti gak ada tulisan kan di tembok atau di mana tuh Kak? Sebenarnya tuh ada Kak saya, tapi tulisannya itu kayak di pintu di bagian dalamnya nih Kak. Oh, alah. Sedangkan aku sama temenku waktu itu tuh lagi makan, posisinya agak di luar, tapi ternyata masih kena nih Kak sama dosen yang killer itu. Nah, waktu ditangkap sama dosen itu, udahlah tuh aku dimarahin habis-habisan. Terus kayak ya udah, kayak kita cuma bisa iya Pak gitu. Mungkin teman-teman bakal ngelakuin hal yang sama ya kalau kena tiba-tiba sama dosen killer. Tapi untungnya setelah itu nggak ada hukuman yang gimana-gimana lagi sih. Kayak gitu sih kalau dari aku. Cuma satu dosen doang tuh Kak yang kenanya? Atau masih banyak lagi sebenarnya? Udah sih Kak, kalau sejauh ini ya jangan sampai ada lagi ya kena masalah sama dosen lain. Tapi untuk sekarang ini baru itu sih. Betul banget, pokoknya jangan sampai kena dosen karena tuh bakal ngasih nilai yang buruk banget gitu langsung ke mahasiswanya. Kalau dari Kak Willy ada cerita khusus nggak nih Kak? Wah, kalau untuk masalah sama dosen sih aku belum pernah ya. Soalnya kan gimana ya? Aku kalau bisa tuh menghindari adanya masalah sama dosen. Bisa aja tuh mempengaruhi di IPK aku ya. Betul banget, berarti Willy termasuk mahasiswa tertib yang nggak makan di lab gitu ya Kak ya? Iya, bisa dibilang gitu. Kalau dari Kak Idam sendiri nih Kak, ada pengalaman khusus kena dosen nggak tuh Kak? Pengalaman khusus kena dosen sih pernah ya pastinya, apalagi bukan cuma 1 atau 2, bahkan sampai 3 yang, tapi emang karena kesalahanku sih. Yang dulu itu pertama kali kayaknya karena aku main HP pas di lab, pas dosennya lagi jelasin, dan itu emang salah satu kelalaianku juga. Aku lupa sama tanggung jawab sebagai mahasiswa itu apa. Juga yang kedua, yang ketiga itu mirip-mirip sih kayak gitu juga. Alhasil aku ditegur sama dosen, dan itu juga jadi sebuah peringatan buat aku, kedepannya aku nggak boleh kayak gitu. Tapi emang dosen itu seperti itu kan
mengingatkan kita karena dosen itu baik, karena dosen itu peduli. Misal kalau dosen yang nggak peduli ada mahasiswanya yang tidur atau bahkan main HP, nanti kan yang rugi mahasiswanya sendiri. Betul nggak ya? Betul. Nah, makanya itu dosen seperti itu tuh nggak boleh kita benci karena dosen seperti itu kan yang peduli sama mahasiswanya. Nah, mungkin dari Kak Cahaya apa nih contoh pernah nggak sih dimarahin dosen kayak gitu? Kalau dimarahin dosen tuh belum pernah ya, tapi yang pernahnya disuruh keluar sama dosen sih. Oh itu karena apa? Itu ya karena sebenarnya hal simpel tapi juga krusial juga ya. Aku jadi kan tugasnya dulu waktu semester 1 itu bawa buku absen. Nah, sebenarnya itu tidak boleh ya untuk membawa ke rumah, dibawa pulang tidak boleh. Namun waktu itu karena jam malamnya udah malam dan PBM-nya udah tutup, jadi buku absennya aku bawa dan kemudian aku terlambat nih Kak. Jadi aku terlambat dan sedangkan aku bawa buku absen gitu kan ya. Makanya aku disuruh keluar sama salah satu dosen. Oh, Gitu doang sih, tapi emang sebenarnya kesalahan aku sih karena telat di jam matkul beliau. oke. Nah, tadi kan aku udah ngobrol banyak nih sama Kak Cahaya tentang kehidupan organisasinya tuh seperti apa. Mungkin dari Kak Azana, kehidupan organisasinya seperti apa? Oh iya, karena aku kayaknya dengar-dengar Azana itu ikut BPM loh Kak. Wow, BPM. Dimana Kak Ida besok mau jabat jadi BPM kan Kak ya? Iya, betul. Mungkin Kakak bisa tanya-tanya nih seleksinya gimana atau wawancaranya apa aja gitu loh Kak. Oke, ya aku juga mau tanya nih sama Kak Azana. Di BPM itu seperti apa sih dan fungsi dari BPM sendiri itu apa? Oh iya, oke Kak Idam menjawab pertanyaan dari Kak Idam. Ya emang bener sih teman-teman, dulu aku di semester Kali satu. Ya, di semester 1 itu dulu aku sempat daftar sebagai staf ahli di BPM atau Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah, itu di situ aku daftarnya jadi staf ahli ya teman-teman, bukan keanggotaan BPM. Jadi staf ahli itu kayak yang membantu apa namanya? Kali ngapain? Ya, jadi staf ahli itu tugasnya lebih ke membantu keanggotaan BPM gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku sendiri itu di staf ahli di Komisi 2, di mana Komisi 2 di staf ahli BPM itu yang bertugas memegang akun Instagram dari BPM Polines. Tapi kalau staf ahli sendiri itu bukan yang megang ya teman-teman, karena itu bukan ranah kita, jadi yang megang itu tetap keanggotaan BPM. Nah, selain itu kita juga yang mengurus Instagram, kayak feeds-nya Instagram BPM, yang ngedit, terus yang ngedit live report Instagram story BPM Polines itu juga dari divisi Komisi 2. Nah, dulu aku sih biasanya ngedit feeds di Canva gitu atau enggak di live report. Terus selain ngedit feeds juga kita harus buat caption. Nah, captionnya itu harus yang menarik kayak gitu. Nah, terus kalau fungsinya BPM itu ada macam-macam ya teman-teman. Jadi BPM itu berfungsi sebagai advokasi di bidang advokasinya Polines. Terus juga Oke, menanggapi advokasi ya BPM ya. Aku mau tanya nih sama Kak Azana. Fungsi advokasi di Politeknik Negeri Semarang itu ada berapa dan apa aja? Oh ya, untuk pertanyaan dari Kak Idam ya, fungsi advokasi. Kalau aku sendiri sih kurang paham ya Kak, karena aku belum pernah terjun langsung nih ke advokasi, ke bidang advokasi, karena advokasi itu di Komisi 1. Sekali lagi Kak Idam, aku di Komisi 2 ya Kak kemarin. Berarti kau bisa menanyakan yang Komisi 2 aja Kak kalau Kak Oh, Azana. ya aku tanyakan mungkin aja karena kan itu kan satu kabinet ya. Mungkin tahu nih dari komisi 1, 2, 3 atau bahkan 4. Itu tahu apa aja. Oh, berarti di BPM tuh ada komisinya tuh ada berapa aja sih Kak Azana? Nah, jadi kalau di BPM itu keanggotaannya itu ya yang pertama itu ada